Jadi gua kasih tahu, lu butuh konfirmasi tambahan, yaitu pakai apa? Parallel channel. Gue selalu bilang, lu pahami yaitu zigzag ya, dari bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Nah kalau kondisinya seperti ini, ini kan dia baru saja membuat kayak ibaratnya structure baru gitu ya. Jadi lu butuh dari bawah ini. Nah, lu tarik nih ke atas. Udah. Kalau gue lebih suka warnanya warna putih ya. Nah, apakah seperti ini aja? Enggak, lu rapikan. Dari sini akan terlihat jelas. Ini akan terlihat jelas ya. Nah, udah. Ngerapikan. Udah kelihatan kan? Sekarang arahnya nih mau kemana sih sebenarnya? Arahnya tuh jelas mau ke sini, cuy. Nih. Tapi untuk sampai sini ya butuh waktu, boy, gitu. Jadi apakah kita langsung ngebuy gitu aja, Bang? Ngebuy gitu aja? Jawabannya enggak. Tadi secara SNR kita udah tahu. SNR ini udah kasih konfirmasi apa? SNR udah kasih konfirmasi, oh dia mau naik nih. Nah tadi dia sempat turun gitu ya. Dia sempat turun. Turunnya kemana? Turunnya itu nih. Dia turunnya ke garis PC nih. Berarti sekarang nih harusnya ngapain? Dia harusnya naik, teman-teman. Nah jadi sinkron nggak sama SNR? Sinkron. Kalau misalnya bawa ini ketembus, nah bawa ini ketembus dan dia ngenembus yang merah ini, garis merah ini, baru kita udah pasti kejar apa? Turun gitu. Lu jangan counter, lu putar posisi lu. Nah setelah itu gimana? Setelah itu lu rapikan. Nah di sini lu akan paham nih. Makanya dia sekarang mulai naik. Oke, dan gue selalu bilang kalau lu udah tahu, oke dia udah tahu nih bang, gue udah tahu nih arahnya nih kemana sih sebenarnya. Arah ini mau kemana, naik turunnya ini kemana gitu. Udah tahu kan dari mana lu bisa tarik yang namanya structure lagi di time frame kecilnya. Kayak gini nih, lu bisa tarik kayak gini. Nah ini bisa lu tarik kayak gini. Ini di 30 menitnya nih. Lu tinggal rapikan. Kalau ini sudah nembus, udah pasti dia fly. Gitu loh. Jadi cara kerjanya tuh seperti itu aja, lu nggak usah ribet-ribet. Nah, setelah lu tahu, oke, kapan sih area yang oke bang untuk kita open posisi? Jawabannya simpel, lu masuk time frame kecil. Gue selalu bilang, gue tuh biasanya akan open posisi sampai time frame lebih kecil. Nih ada SND nih. SND-nya berada di mana? SND-nya berada di garis parallel channel nih. Tahap ini lu tinggal rapin aja nih. Tuh. Tuh, SND-nya ada berada di parallel channel. Nah, lu bisa lihat di daerah sana. Ini time frame berapa? Ini time frame 5 menit. Pertanyaan gua, ada nggak yang OP daerah sini tadi? Kalau ada, biasanya di dalam ini ada lagi SND. Nih, kalian bisa lihat ya. 5 menitnya tuh sebesar ini. Tapi kalau lu masuk lagi lebih kecil time frame-nya, lu bisa dapatnya di daerah sini. Nah, lebih di bawah lagi lu OP gitu. Jadi kalau misalnya ada daerah SND di sini dan di 5 menitnya ini dalamnya ada 1 menit juga SND dan berada di area parallel channel, itu pasti strong. Tapi ada juga SND baru. Nah ini contohnya, hijau, merah, hijau, dan di sini lu bisa jadikan area open posisi. Jadi lu nggak usah jadikan acuan ini sebagai open posisi. Lu bisa sedikit lebih sabar biar tidak terima floating namanya. Nah itu udah pernah gua bahas. Nanti di seminar gua akan bahas lagi lebih detail lagi. Gua akan bahas sesuatu. Oke? Jadi pada saat lu open posisi di sini, ini kan ada nih SND nih. Hijau, merah, hijau, lu open nih. Tap. Running kan. Nah, SL-nya yang awalnya ini harus di mana? SL-nya berarti di bawah ini. Tapi ini kegedean sih menurut gua. Tapi oke lah, lu jadikan ini sebagai SL gitu ya. Kalau SL itu, kalau misalnya ada kayak gini kan, hijau, merah, hijau, terus ada 2 warna nih. Dan sumbunya misalnya ternyata yang merah lebih panjang daripada yang hijau, gimana bang? Lu bisa jadikan acuan yang merah yang mana yang lebih panjang itu sebagai SL-nya gitu. Nah itu bisa kayak gitu caranya. Ya udah, kalau misalnya ini sampai di break dan ditembus, ya udah, berarti apa? Lu putar posisi, jangan lu paksa buy. Kayak gitu caranya ya. Tapi karena ini sudah running, lu bisa pindahkan SL-nya minimal ke daerah open posisinya, daerah atasnya lah, itu sebutannya break even point. Kalau misalnya dia berbalik, lu tidak rugi sama sekali. Tapi TP-nya di mana bang? TP itu lu bisa mainkan misalnya di 1:3. Misal contoh nih, SL-nya tadi kena berapa? Misalnya lu kena 30 pips, 50 pips gitu ya. Tergantung kondisi market saat itu. Semakin kenceng biasanya semakin besar tuh pipsnya tuh. Nah jadi misalnya anggaplah 30 pips gitu. Berarti di 90 pips lu udah bisa TP. Tapi kalau misalnya bang,
Gua maunya hold panjang. Ya udah lu main BEP aja. TP-nya lu lepas begitu. Nah, gua bahas dulu ya. Ada kalanya, ada jam di mana market itu akan sideways. Sideways itu seperti apa, Bang? Nah, ini, sideways itu seperti ini nih. Kalian bisa lihat. Kalau dia berada di sana-sana aja, kalau bahasa Indonesia konsolidasi gitu ya. Jadi kalau lu trading tuh harus paham, ada di mana market itu akan konsolidasi di sana-sana terus. Sama kayak gini nih. Nah, ini sebutannya konsolidasi. Kalau dia keluar dari ini, itu sebutannya mulai running gitu ya. Atau bisa dikatakan dia sudah keluar dari konsolidasi atau keluar dari sideways. Nah, kapan kita bisa menentukan area yang OP? Kapan kita bisa menentukan area yang oke lagi untuk kita bisa menentukan zone lagi lah gitu intinya. Abah gitu ya. Untuk kita dapat zone yang oke lagi. Tunggu dia keluar dari garis ini. Kalau dia sudah keluar dari garis ini, baru lu tinggal tunggu dia membuat area SND untuk masuk.